Saudari Dorothy Rantialo, lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dan saat ini sebagai associate di Corporate Law Firm Ansugi, Surabaya. Backgroundnya adalah hukum keperdataan dan banyak kasus yang ditangani terkait keperdataan. Silakan Kak Dorothy untuk share screen tentang IREC. Terima kasih Dokter Adi untuk perkenalannya. Sebelumnya, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Cukup cukup jelas. Oke, coba saya share screen dulu untuk PowerPoint-nya ya. Ya, sudah besar, sudah tampak. Baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, Sebelumnya saya selamat mau malam. mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas IREC Drafting pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Dorothy Tealo yang akan memaparkan mengenai materi IREC Drafting ditinjau dari kasus perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, apa itu IREC? IREC itu merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh yuris. Yuris dalam hal ini tuh adalah hakim, pengacara, bisa juga akademisi atau bahkan mahasiswa hukum untuk membedah suatu permasalahan hukum. Jadi metode IREC ini seringkali tidak hanya digunakan secara tulisan, tapi juga secara lisan untuk brainstorming juga sering digunakan oleh para yuris. Baik itu untuk menggali suatu informasi mengenai permasalahan tertentu ataupun menuliskannya dalam suatu legal opini atau legal memo. Nah, dalam hal ini, AREG itu memiliki kemiripan dengan SOAP yang digunakan oleh nakes untuk memberikan pelayanan kesehatan perseorangan. Jadi, kalau Bapak Ibu tenaga kesehatan biasanya menggunakan SOAP, kami sebagai yuris biasanya menggunakan metode AREG ini dalam memberikan pelayanan jasa di bidang kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya, apa itu IREC? AREC ini terdiri dari 4 hal, seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah issue, bisa juga issues. Jadi dalam permasalahan itu bisa terdapat dua isu hukum ataupun satu isu hukum tergantung dari para pihaknya ingin mencari jalan keluar seperti apa. Nah, apa itu isu? Isu adalah pertanyaan hukum yang timbul dari suatu fakta. Contoh, contohnya, Bapak Ibu diceritakan mengenai suatu peristiwa hukum, suatu kasus. Misalnya tadi yang dijelaskan oleh Bapak sebelumnya mengenai adanya kasus perdebatan mengenai ingin tidaknya dilakukan operasi bagi orang tua. Nah, dari peristiwa tersebut, eh, pertama-tama kita akan merumuskan isunya apa. Jadi sebenarnya yang ingin kita ketahui dalam hal ini itu apa? Yang akan kita bahas dalam peristiwa ini apa? Nah, setelah kita menemukan isunya itu apa, langkah selanjutnya adalah rules atau peraturan hukum yang berlaku yang relevan untuk digunakan dalam permasalahan yang ada. Jadi setelah kita mengidentifikasi mengenai isunya apa, kemudian kita mengidentifikasi peraturan hukum yang berlaku di bidang tersebut. Setelah kita mengumpulkan isu dan mengumpulkan peraturan, selanjutnya kita melakukan analisis. Nah, di dalam tahapan analisis ini kita mengkaitkan antara aturan yang ada dengan fakta hukum yang ditemukan dari suatu peristiwa tersebut. Dan yang terakhir kita membuat kesimpulan yang berisi
jawaban atau hasil akhir atas isu hukum yang telah ditinjau dari fakta hukum dan aturan yang telah diterapkan. Nah, kita masuk ke bagian pertama mengenai isu. Nah, Bapak Ibu, untuk isu ini seringkali agak tricky ya di kalangan kami sendiri karena banyak orang itu justru lebih cepat untuk berpikir peraturan hukumnya itu apa dan analisis kasusnya itu seperti apa. Tapi kalau ditanya kembali, sebenarnya isunya apa? Itu mereka bingung kadang-kadang. Makanya langkah paling pertama dan yang paling penting dalam menggunakan metode IREC ini adalah menentukan isu hukumnya itu apa. Nah, bagaimana sih cara menentukan isu hukum? Nah, yang pertama kita harus menganalisa dari fakta-fakta yang ada dulu. Nah, fakta-fakta ini seperti tadi yang sempat disinggung oleh Dr. Ardi, itu ada fakta biasa dan ada fakta hukum. Contoh, misalnya, fakta biasa itu, saya kasih contoh. Misalnya, sebagian besar warga negara Indonesia memiliki rambut berwarna hitam. Itu adalah fakta, tapi itu tidak memiliki itu bukan fakta hukum. Kenapa itu bukan fakta hukum? Karena dari fakta tersebut itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud ini apa? Yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak. Nah, fakta hukum ini juga terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah peristiwa hukum, kemudian ada keadaan hukum, dan ada perbuatan hukum. Nah, peristiwa hukum ini misalnya eh, kematian. Kenapa saya mengatakan kematian ini merupakan peristiwa hukum? Karena dari peristiwa kematian tersebut menimbulkan hak mewaris dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga ini termasuk bisa kita masukkan ke dalam identifikasi fakta hukum. Kemudian yang kedua itu juga ada keadaan hukum. Tiga, Bang. Mana sadap? Cocok. Cuma terus Bandung gitu. Oke, yang kedua ada keadaan hukum. Nah, keadaan hukum ini merupakan posisi atau status seseorang yang menentukan hak dan kewajiban yang melekat padanya. Contoh keadaan hukum. Dorothy merupakan Dorothy telah berusia di atas 18 tahun. Nah, jadi status saya sebagai orang yang dewasa atau orang yang sudah lebih dari 18 tahun itu menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat pada saya. Haknya yang pertama misalnya dapat melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94 tanpa persetujuan orang tua. Kemudian kewajibannya apa? Sebagai warga negara yang sudah dewasa harus memiliki kartu tanda penduduk. Nah, itu termasuk sebagai keadaan hukum. Dan yang ketiga itu ada perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum ini yang sebenarnya paling gampang untuk diidentifikasi dari suatu permasalahan. Karena dari kata perbuatan itu kan berarti ada yang melakukan. Nah, yang melakukan ini tentu memiliki intensi atau memiliki atau dengan sengaja melakukan hal tersebut mengakibatkan sehingga ada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Contoh, pembunuhan, penganiayaan, ada akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Nah, dan untuk tahap selanjutnya yaitu kita merumuskannya dalam pertanyaan singkat. Gunakan kata apakah atau bagaimana. Kenapa kita menggunakan kata apakah atau bagaimana di dalam merumuskan isu hukum ini? Karena sejatinya hukum itu kan tujuannya untuk mencari kebenaran normatif. Mungkin ini juga sudah bolak-balik dijelaskan oleh Dr. Ardi. Jadi kita tidak mencari sebab akibat sesuatu, tapi yang kita cari apakah perbuatan tersebut itu sesuai atau bertentangan dengan norma hukum. Contoh, di sini saya ada memberikan kasus posisi. Nah, ini. Jadi dari kasus posisi ini terdapat suatu klinik kecantikan, kita sebut saja klinik X, yang menyimpan data pasien termasuk foto dan riwayat perawatannya.
Salah satu pegawai klinik tersebut, yaitu Rani, mengunggah salah satu foto pasien yang bernama Clara ke media sosial sebagai contoh hasil perawatan atau before after ya, jadi testimoninya. Nah, mengetahui hal tersebut, Clara mengajukan komplain kepada klinik dan menuntut ganti rugi sebesar 100 juta. Dari contoh kasus tersebut, ketika kita ingin merumuskan apa isu hukumnya, kita tidak menggunakan kata mengapa. Jadi kita tidak mencari tahu mengapa Rani mengunggah foto tanpa izin. Nah, karena pertanyaan itu kan terkait keadaan faktual ya Bapak Ibu, dan itu bukan pertanyaan hukum. Melainkan ketika kita merumuskan isu hukum, yang harus kita tanyakan adalah apakah tindakan dari Rani tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Nah, tujuan dari isu hukum ini kan ada untuk menguji status hukum suatu tindakan tersebut. Jadi, tindakan Rani ini sebenarnya sah atau tidak, boleh atau tidak, seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, ketika kita sudah menentukan isu hukumnya itu apa, next step-nya kita menentukan rules atau peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, bagaimana cara kita menentukan rules yang tepat? Yang pertama, kita harus melakukan inventarisasi dulu terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan ini mungkin juga sekilas sudah dibahas oleh Dr. Ardi, ada hierarkinya tersendiri ya. Jadi dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, terus peraturan pemerintah dan peraturan turunan seterusnya. Kemudian ketika kita sudah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan itu apa, selanjutnya kita merumuskan normanya. Misal, pada kasus tadi kita melakukan inventarisasi satu peraturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, kita rumuskan norma apa yang ingin kita kaitkan dalam kasus ini. Misalnya, norma pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti kerugian. Jadi setelah kita inventarisasi peraturannya apa saja, kita rumuskan normanya itu apa, tentang apa, dan kita copy paste saja lah dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, setelah kita merumuskan normanya, langkah selanjutnya adalah kita perlu memahami konsepnya. Jadi dari norma ini 1365 contohnya, kita harus mengetahui konsep perbuatan itu apa. Yang dimaksud perbuatan melanggar hukum itu seperti apa. Kemudian konsep kerugian dalam pasal ini itu seperti apa dan sebagainya. Nah, dalam memahami konsep ini, kita bisa menggunakan doktrin atau asas atau prinsip, jurisprudensi, dan sebagainya yang sekiranya bisa membantu kita untuk memahami norma. Karena dalam pembentukan undang-undang itu kan juga terbatas ya Bapak Ibu, jadi tidak semua hal itu bisa dicantumkan dalam peraturannya. Makanya kita terkadang butuh didukung oleh jurisprudensi yang ada atau doktrin-doktrin yang berlaku atau keterangan ahli-ahli yang sekiranya terkait dengan aturan ini. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan isunya apa, kemudian aturannya apa, langkah selanjutnya adalah kita menentukan analisisnya bagaimana. Nah, analisis ini merupakan peak dari metode AREC ini. Kenapa? Karena dalam merumuskan analisis ini, kita tidak bisa hanya copy paste dan melakukan inventarisasi, tapi kita perlu menggunakan pemikiran yang kritis, yang kalau semisal boleh saya katakan itu sama seperti kita mencari keping-keping puzzle untuk membentuk suatu gambaran yang utuh. Jadi seluruh fakta yang ada itu harus digali agar dapat menjadi gambaran yang utuh. Nah, kadang kita itu butuh sumber lain tadi seperti yang saya jelaskan, bisa dari buku, bisa dari doktrin, prinsip, jurisprudensi, dan lain sebagainya. Nah, analisis ini merupakan kunci penulisan hukum di dalam metode IREC.
Tanpa analisis, kita tidak bisa menerapkan hukum secara tepat terhadap fakta, dan kita tidak bisa mencapai kesimpulan yang benar tentu saja. Lantas bagaimana cara melakukan analisis yang benar? Yang pertama, kita bisa mulai dari isu hukum pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi, isu hukum pertama dijawab dulu seperti apa, kemudian lanjut kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di dalam di dalam pemaparan isu tersebut, kita harus mengkaitkannya dengan peraturan yang ada. Jadi, kita bedah satu-satu mengenai konsep dari rules-nya itu seperti apa, lalu kita kaitkan dengan isunya itu bagaimana. Setelah itu, baru kita memberikan pendapat mengenai bagaimana rules tersebut itu diterapkan di dalam kasus tersebut. Nah, nanti ke belakangnya kita akan bahas bersama-sama ya, Bapak Ibu. Jangan bingung dulu. Dan yang terakhir itu ada conclusion atau kesimpulan. Beberapa orang biasanya menambahkan kesimpulan ini dengan saran, terutama apabila Bapak Ibu biasanya meminta legal opini atau legal memo dari yuris, biasanya mereka memberikan saran-saran terkait permasalahan yang Bapak Ibu ingin ketahui. Nah, jadi di dalam kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari penerapan hukum yang intinya kita menyimpulkan jawaban atas isu hukum tadi jika ditinjau berdasarkan fakta yang ada, aturan yang ada, dan analisis yang diterapkan itu bagaimana. Nah, kesimpulan ini disesuaikan dengan isu hukumnya. Jadi, semisal tadi di isu hukum kita menanyakan dua hal, maka nanti kesimpulannya juga akan ada dua, dan seterusnya. Biasanya dalam kesimpulan itu kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi berdasarkan penerapan ketentuan hukum terhadap fakta yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla. Sekian. Nah, sampai di sini mungkin ada yang masih kurang jelas mau ditanyakan atau terlalu cepat Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke contoh kasusnya. Sudah jelas, Mbak Dorothy. Oke, baik Pak Dani. Kita lanjut ke contoh kasus ya. Jadi ini contoh kasusnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Intinya ada klinik yang menyimpan data pasien. Kemudian salah satu pegawai tersebut itu mengupload foto pasiennya ke media sosial. Dan akhirnya pasien tersebut mengajukan komplain dan menuntut ganti rugi sebesar 100 juta. Nah, mungkin dari kasus ini Bapak Ibu ada yang ingin mencoba merumuskan isu hukumnya apa? Atau mungkin kalau isu hukumnya masih terlalu jauh, mungkin fakta hukumnya. Baik, ini sepertinya masih agak belum ada gambaran ya. Apa-apa Bapak Ibu kita coba belajar pelan-pelan ya. Nah, Boleh, Mbak Dorothy, saya oh nanggap. boleh silakan Pak. Kalau saya melihat kasusnya, ini fakta hukumnya si Rani ya melakukan suatu perbuatan hukum, mengupload itu before after dari pelanggannya tanpa izin lebih dulu. Jadi tidak meminta izin, kemudian mengupload, dan itu dipermasalahkan oleh si Clara. Sehingga dia karena tidak ada izinnya, harusnya kan minta izin. Kalau minta izin mungkin bisa diberikan atau mungkin itu ya. Oke, oke, oke. Bisa, bisa Pak. Berarti kalau dari penjelasannya Pak Dani, berarti concernnya mengenai pemberian izin kepada Rani untuk mengupload foto tersebut ke media sosial. Seperti itu ya Pak ya? Ya, ya, berarti. Ya, itu bisa digunakan sebagai salah satu isu hukum dalam hal ini. Jadi, kalau misalnya kita mau rumuskan dalam isu, berarti menjadi apakah tindakan yang dilakukan Rani berupa penguploadan foto tanpa izin tersebut dapat dibenarkan, atau apakah tindakan tersebut melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Mungkin seperti itu ya Pak, nanti kalau semisal kita tuangkan dalam isu hukum. Iya, Tapi Pak. di dalam hal ini, Ada Dokter Santi saya, juga di kolom chat itu menjawab. Isunya oh, mengunggah foto tanpa izin pasien dari Dokter Santi di kolom chat. oh Isunya iya Dokter mengunggah Sani. foto tanpa izin pasien. Nah, itu juga
merupakan merupakan isu hukum ya. Jadi perbuatan mengupload foto tanpa izin itu juga Ya. bisa kita kaji di dalam isu hukum ini. Jadi memang sebenarnya concernnya di sini masalah perizinan itu ya Bapak Ibu. Cuma kalau misal saya jadi lawyernya si klinik, saya bilang kayak gini, apakah penggunaan foto pasien tersebut yang telah didasarkan pada persetujuan implisit tetap dapat dimintai pertanggungjawaban? Nah, karena sebenarnya kan di sini, nah ini makanya yang Dokter Ardi maksud tadi, hukum itu ada the law of interpretation, itu kita bisa menginterpretasikan sendiri Bapak Ibu. Jadi dari kasus ini, kita mau bawa ini kemana? Kalau semisal rumusan masalahnya mengenai pemberian izin dari pasien, dari Clara bisa bisa bertanya seperti itu, tapi dari klinik kita juga bisa mengarahkan bahwa apakah ketika izin tersebut itu sudah diberikan secara implisit, pasien tetap dapat menuntut atau tidak. Seperti itu. Jadi perbedaan perspektif yang bisa digunakan oleh masing-masing pihak tergantung mereka mau mengarahkannya kemana. Nah, tapi sebelum kita jauh-jauh ke isu hukum, untuk memudahkan kita identifikasi dulu ya Bapak Ibu mengenai fakta hukumnya itu apa. Nah, di sini saya menuliskan beberapa fakta hukum. Misalnya yang pertama, Rani merupakan karyawan pada klinik kecantikan X. Karena dengan status hukumnya sebagai karyawan pada klinik tersebut, Rani memiliki kewajiban sebagai pekerja dan klinik kecantikan memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja. Ya, tentu kewajiban tersebut disertai hak dan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya. Nah, fakta selanjutnya apa? Clara merupakan pada klinik kecantikan. Kenapa Clara ini status Clara sebagai pasien pada klinik kecantikan itu merupakan fakta hukum? Karena sebagai pasien dalam klinik tentunya Clara juga memiliki hak dan kewajiban keperdataan dengan klinik tersebut. Begitupun mengenai fakta hukum seterusnya yang memiliki akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Nah, dari fakta-fakta hukum yang ada, kita bisa merumuskan isu hukum yang pertama. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Rani merupakan perbuatan melanggar hukum? Dan yang kedua, apakah Clara dapat mengajukan ganti rugi? Jika iya, kepada siapa ganti rugi tersebut dapat diajukan? Nah, sebenarnya terkait isu hukum yang tadi dijelaskan oleh Pak Dani dan Bu Santi itu dapat digabungkan atau diperdalam pada isu hukum yang pertama ini. Jadi perbuatan melanggar hukum itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Nanti akan kita pelajari setelah ini, tapi pada intinya mengunggah foto atau video pribadi seseorang tanpa izin itu kan termasuk melawan hukum ya Bapak Ibu. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Tapi ini kita bahas secara generalnya dulu ya. Nah, di sini saya kasih catatan bahwa isu hukum ini bisa dikembangkan untuk benefit masing-masing pihak. Nah, memang pada dasarnya isu hukum yang baik itu adalah isu hukum yang netral. Tapi kan netral tidaknya ini tergantung dari posisi Bapak Ibu berada pada pihak yang mana. Jadi semua itu bisa untuk objektivitasnya itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, setelah kita melakukan identifikasi isu hukum, maka selanjutnya kita melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini saya mencantumkan setidaknya ada 4 peraturan perundang-undangan yang akan menjadi bahan kita untuk melakukan analisis. Di antaranya yang pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan seluruh perubahannya atau kita kenal juga dengan UITE. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20
tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik atau Permen Kominfo 20 tahun 2016. Nah, semisal Bapak Ibu tadi ingin mengarahkan isu hukum ini ke ranah pidana, maka berarti di bagian rules ini kita juga perlu mencantumkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Nah, ini masih tentang rules di sini. Setelah kita melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangannya, maka selanjutnya kita melakukan inventarisasi atas normanya. Jadi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kira-kira norma mana yang mau kita kutip untuk kasus ini. Di sini saya masukkan pasal 1365 yang tadi sudah saya kutip juga. Kemudian ada 1367, ada pasal 26 UU ITE, dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin nanti bisa baca sendiri ya. Nah, ini juga beberapa aturan yang relevan terhadap isu hukum tadi. Nah, sekarang kita masuk ke analisis. Analisis yang pertama adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Rani merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam analisis ini saatnya kita untuk menggunakan logika kita untuk berpikir secara kritis ya Bapak Ibu. Jadi, apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum? Nah, pasal 1365 itu menjabarkan bahwa suatu tindakan itu bisa dikatakan PMH ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Apa itu perbuatan? Perbuatan adalah tindakan aktif atau pasif seseorang yang menimbulkan akibat hukum bagi orang lain. Nah, contoh penerapan pada kasus ini adalah tindakan Rani yang mengunggah foto Clara ke media sosial merupakan bentuk perbuatan aktif yang menimbulkan akibat hukum karena menyangkut data pribadi seorang pasien. Kemudian yang kedua, unsur dari PMH adalah perbuatan tersebut itu harus melanggar hukum. Nah, kapan suatu perbuatan itu dikatakan melanggar hukum? Yaitu ketika yang pertama, melanggar hak subjektif orang lain, kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kehati-hatian dan kepatutan di masyarakat. Jadi, melalui putusan jurisprudensi di Belanda tentang kasus Hoogstraat, itu hakim itu menentukan bahwa misalnya yang dimaksud dengan melanggar hukum itu tidak hanya peraturan tertulis, Bapak Ibu, tapi juga dengan norma kepatutan, norma kesusilaan yang ada di masyarakat itu juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Nah, untuk penerapannya dalam kasus ini, tindakan Rani yang mengunggah foto Clara tanpa izin itu melanggar hak privasi Clara sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan 65, pasal 65 ayat 2 dan seterusnya. Nah, ini tadi masuk sebagai salah satu isu hukum yang diajukan oleh Pak Dandi dan Bu Santi ya. Jadi tindakan Clara yang mengunggah foto tanpa izin itu, tindakan Rani yang mengunggah foto tanpa izin itu merupakan perbuatan melanggar hukum karena dalam undang-undang tersebut itu tidak boleh atau dilarang. Nanti mungkin untuk isi aturannya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di slide sebelumnya. Nah, unsur selanjutnya adalah adanya kerugian. Tindakan yang dilakukan oleh Rani ini membawa kerugian bagi Clara berupa rasa malu, tekanan psikologis, serta gangguan terhadap kehormatan dan martabat pribadi karena data pribadinya disebarluaskan tanpa izin. Nah, belum lagi kalau semisal ternyata si Clara ini influencer dan dia memiliki followers yang sangat banyak, maka kerugiannya bertambah bahwa ia tidak bisa mendapatkan endorsement yang banyak misalnya karena dinilai dia sudah melakukan treatment dan lain sebagainya, maka dianggap dia tidak endorsement yang dilakukan itu tidak real, tidak valid gitu Bapak Ibu. Jadi kerugian ini di sini sebenarnya macam-macam ya kalau dalam
KUH Perdata itu terbagi material dan imaterial. Material itu yang jumlahnya bisa dirupiahkan, dan imaterial itu ya biasanya terkait ini berupa rasa malu, tekanan psikologis, terus keuntungan yang seharusnya diperoleh itu juga termasuk dalam imaterial ini. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir adalah terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh Rani ini harus memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dengan kerugian yang diderita oleh Clara. Jadi, pengunggahan foto pribadi Clara ini merupakan sebab langsung dari timbulnya kerugian berupa tersebarnya data pribadi dan menimbulkan rasa malu dan lain sebagainya pada Clara. Nah, hal tersebut merupakan konsekuensi yang diakibatkan atas perbuatan hukum berupa pelanggaran privasi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis isu hukum yang kedua, yaitu apakah Clara dapat mengajukan ganti rugi? Jika iya, kepada siapa ganti rugi tersebut diajukan? Nah, yang pertama, foto yang diunggah oleh Rani itu kan termasuk data pribadi ya Bapak Ibu. Jika tidak dilakukan dengan izin pemilik data pribadi tersebut, maka merupakan perbuatan melanggar hukum yang tadi sudah kita bahas di isu hukum pertama. Nah, pelanggaran tersebut memberikan hak bagi Clara untuk menuntut ganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut. Kemudian kalau misalnya perbuatan tersebut bisa dimintai ganti rugi, maka kepada siapa Clara harus mengajukan tuntutan tersebut? Jawabannya keduanya bisa ya. Jadi baik Clara mau mengajukan kepada klinik sendiri, atau kepada Yanti sendiri, atau secara tanggung renteng, bagi keduanya itu juga bisa. Karena pada prinsipnya kan Klinik X itu merupakan pengendali data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDP. Mungkin nanti definisinya Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri. Sehingga kepada dia itu melekat kewajiban untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data Clara. Di satu sisi, sebagai pemberi kerja, Klinik X itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan Rani yang merugikan Clara, dengan catatan bahwa perbuatan tersebut dilakukan masih dalam ruang lingkup pekerjaan. Nah, tapi untuk mengajukan dalil seperti itu, kita harus memastikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah Rani itu dalam mengunggah foto tersebut bertindak dalam konteks pekerjaan, misalnya mengunggah foto dari akun Instagram resmi klinik untuk promosi, untuk layanan lainnya, atau justru ia bertindak secara mandiri, yaitu tanpa adanya perintah, tanpa diberi otorisasi dari klinik, dan di luar ruang lingkupnya Rani, ruang lingkup tugasnya Rani. Nah, nanti ketika jawabannya sudah ketemu, baru kita bisa mengerucutkan kesimpulan kita. Intinya, siapa yang bisa dimintai ganti rugi di sini. Nah, kemudian kita juga perlu mengklarifikasi bahwa apakah Klinik X telah memiliki dan menerapkan SOP mengenai pembatasan akses untuk data-data pribadi pasien? Karena dalam hal ini, ketika ternyata diketahui bahwa Klinik X ternyata lalai dalam menerapkan SOP-nya, misalnya membiarkan foto-foto tersebut ada di HP kantor yang semua pegawai bisa menggunakan HP tersebut. Nah, itu kan berarti dari Klinik X juga memiliki kelalaian untuk menjaga kerahasiaan dari data pasien. Jadi ketika hal ini justru ternyata jawaban untuk poin 2 ini ya Bapak Ibu, apabila ternyata diketahui bahwa Klinik X telah melakukan kelalaian dalam menjaga kerahasiaan dalam menjaga kerahasiaan pasien, maka Klinik X ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi dia juga sudah pastilah dia juga turut terlibat dalam perkara ini. Nah, dengan demikian, maka kesimpulan kita terhadap isu yang pertama, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata,
tindakan Rani yang mengunggah foto Clara tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, sebab telah memenuhi unsur sebagai berikut. Terdapat perbuatan, kemudian melanggar hak privasi, menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan kausalitas antara tindakan dengan kerugian, antara perbuatan dengan kerugian. Kemudian untuk isu hukum yang kedua, Clara berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya berdasarkan pasal 1365, pasal sekian, sekian, sekian. Nah, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah dua. Klinik X yang pertama, kemudian yang kedua ada Rani. Klinik X sebagai pengendali data pribadi dan pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban selama tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaan. Itu ada pasalnya. Dan yang kedua, Rani dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti bahwa ia bertindak di luar wewenang dan tanpa pengetahuan klinik X. Nah, di kesimpulan yang isu 2 ini, ketika kita sudah, misalnya, 2 poin pertanyaan di bawah ini sudah terklarifikasi, maka kita juga bisa menambahkannya di kesimpulan. Tapi karena memang penjelasan dari kasus posisi ini di awal itu terbatas dan tidak terlalu detail, maka kita sesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap. Demikian pemaparan materi saya pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dr. Ardi untuk tanya jawab ya. Baik, terima kasih Kak Doroti. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya mengajak teman-teman untuk foto bersama dulu sebagai dokumentasi kita yang memungkinkan untuk open kameranya disilakan. Ya, nanti pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Yang memungkinkan untuk open kamera disilakan. Ya, ada 2 slide yang akan saya ambil. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Tahan sebentar, 1 slide yang berikutnya, teman-teman. Silakan open cam, 1, 2. Ini ya, baik. Terima kasih, Kak Doroti. Saya stop record dulu sebelum kita masuk dalam diskusi.